Yang terhormat Bapak Hakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, limpah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat sederhana ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa saya aturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita nikmatnya ilmu sampai sekarang. Singkat saja, nama saya Wanda Devi Elmina. Di sini saya adalah utusan dari Kabupaten Buton, di mana nomor peserta saya adalah 793. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun judul yang saya akan bawakan adalah relasi agama dan Pancasila dalam perspektif Islam di Indonesia. Bab 1, pendahuluan, langsung saja. Latar belakang, relasi antara agama dan Pancasila sering menyasar pada posisi Pancasila sebagai dasar negara nasional, bukan dasar negara agama. Padahal sejak awal, para pendiri bangsa seperti M.E. Pomo telah menegaskan negara nasional bukanlah negara religius, melainkan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai agama. B. Rumasan masalah, di mana 1. Bagaimana Islam di Indonesia, kemudian 2. Bagaimana Islam dan Pancasila di Indonesia, kemudian 3. Bagaimana Pancasila sebagai jalan tengah di Indonesia. Tujuan penulisan: 1. Untuk mengetahui Islam di Indonesia, 2. Untuk mengetahui Islam dan Pancasila di Indonesia, kemudian 3. Untuk mengetahui Pancasila sebagai jalan tengah di Indonesia. Bab 2, pembahasan. Di sini saya singkat saja. A, yaitu Islam di Indonesia. Islam di Indonesia telah dilahirkan corak keislaman yang bersifat Indonesiawi. Dalam hal ini, Islam adalah Islam. Praktiknya, Islam di Indonesia sering berkolerasi dengan kemodernan dan kemanusiaan. 2 atau B, Islam dan Pancasila di Indonesia. Islam dan Pancasila memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Islam merupakan kepercayaan umat muslim, sementara Pancasila merupakan landasan konstitusional. C. Pancasila sebagai jalan tengah di Indonesia. Pancasila ditempatkan kaum muslim sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi akidah dalam kehidupan kaum muslim. Ideologi konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak menjadi penggantinya dan tidak perlukan sebagai agama. Bab 3, penutup, langsung saja. Kesimpulan, di mana 1. Islam di Indonesia merupakan agama yang memiliki aturan keyakinan agama dan hukumnya sendiri. Akan tetapi, sebagai ajaran yang telah berhasil dibumikan ke dalam bangsa Indonesia. 2. Islam dan Pancasila saling menghormati dalam kerangka menjaga masing-masing, tidak terkait tetapi juga saling menopang mendukung demi kehidupan berbangsa yang lebih baik. 3. Dengan memilih kata ketuhanan sebagai kata ganti Allah dan Tuhan, telah menjadi nilai ketuhanan Pancasila sebagai nilai religius umum yang dimiliki agama, termasuk aliran kepercayaan. B. Salah. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah yang dibuat jauh dari kata sempurna, maka sekiranya penulis mohon maaf apabila ada kritik dan saran, maka penulis menerima dengan senang hati masukannya. Selanjutnya Pak, daftar pustaka di sini saya menyimpan daftar-daftar dari buku-buku yang saya kutip. Terima kasih. Iya, bisa Pak. Bisa diulangi Pak? kepada mereka yang ingin membentuk Tuhan.
Maksudnya Pak sikap saya? Iya. Iya, menurut saya Pak, mereka belum memahami lagi dalamnya arti dari kata Islam dan Pancasila. Setelah mereka tahu, maka mereka akan paham bagaimana hubungan antara Islam dan Pancasila, di mana Islam di sini sebagai keyakinan seorang manusia, di mana yang mengatur dirinya sendiri dan keyakinannya kepada Tuhan, sedangkan Pancasila adalah dasar dari negara, di mana kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Terima kasih. Bisa diulang Pak? Bagaimana Pak, bisa diulang? Bisa diulang Pak sekali lagi, mohon maaf. Ya, kalau menurut saya Pak, mereka intinya tidak mendalami arti sesungguhnya. Kembali lagi pada poin 1 di Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa itu bukan menunjukkan kepada Islam, tetapi untuk semua umat-umat yang ada di dunia. Maksudnya dalam hal ini itu umat beragama. Seandainya mereka paham, maka mereka akan tahu karena harus diposisikan agama sebagai apa dan Pancasila sebagai apa. Tetapi keduanya sama-sama saling menopang Pak, tidak bisa saling dipisahkan. Bisa diulang Pak? Masalahnya hanya kurang memahami Pak, kurang mendalami lagi antara penopang agama dan Pancasila itu. Sedangkan kita ketahui sebenarnya di dalam Pancasila dari poin A sampai poin 5 semua itu mencakup religius. Dalam hal arti ini semua mencakup masalah keagamaan. Bisa diulangi Pak? Ya, letak kesalahannya ada pada diri sendiri. Bisa diulang Pak?
Ya, kalau menurut saya Pak, itu sudah bagus, hanya kurang pada metodenya. Karena kebanyakan sekarang metode dalam ajaran-ajaran pendidikan, dalam hal ini SD, SMP, dan SMA, mereka lebih menggunakan metode ceramah. Tidak ada saling tukar balik atau komunikasi atau antara siswa dengan guru itu tidak ada saling komunikasi. Istilahnya dalam hal ini tidak ada diskusi. Kebanyakan yang saya lihat di daerah saya itu banyak menggunakan metode ceramah. Tidak ada yang lebih spesifik gunakan metode di mana siswanya lebih aktif. Terima kasih. Oh, menurut saya Pak, iya terima kasih pertanyaannya. Jadi menurut saya itu kesalahannya itu bukan dari kurikulum, tetapi ada pada guru-guru yang mengajar. Bukan berarti saya menyudutkan. Saya di sini pernah mengajar di guru MIN satu buton. Di sini saya memang bukan saya menyudutkan yang lain, saya sendiri. Terkadang saya jarang menggunakan metode-metode belajar lainnya. Kenapa saya jarang menggunakan? Karena di dalam sekolah tersebut banyak alat-alat yang memang tidak bisa kita gunakan dalam daerah saya. Terima kasih. Terima kasih Pak masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.